Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dewi Fauzia from 11 Online Business and Trade Marketing. Here I will explain the material about personal letter, cause and effect, and explanation text. Here is the explanation. Pengertian personal letter. Personal letter are letters you read to people you have already know well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friend. Personal letter adalah surat yang kamu tulis untuk orang-orang yang telah kamu ketahui secara baik atau orang yang telah familiar denganmu, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman kelas, atau teman pena. Setelah penjelasan-penjelasan tersebut, muncul lagi pertanyaan di otak kita. Sebenarnya, untuk apa personal letter itu ditulis? Atau apa tujuan personal letter? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya pikir ada beberapa alasan mengapa personal letter tersebut ditulis, seperti permintaan maaf, apologis, pernyataan terima kasih, thank you, ucapan selamat, congratulations, dan undangan, invitation. Jenis personal letter. Jenis-jenis personal letter dapat dibagi menjadi family letter, written to a family members to share recent news, ditulis untuk anggota keluarga yang bertujuan membagi berita terbaru. Pen friend letter, written to a pen friend. Fan mails, written to someone you idolize or admire, ditulis untuk seseorang yang kamu idolakan atau sukai. Holiday celebration letter, farewell letter, written to say goodbye to someone who is more interested on overseas or changing school, ditulis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pindah negara bagian atau keluar pulau atau juga pindah sekolah. Congratulations letter, thank you letter, love letter. Contoh personal letter. Bandung, 5 November 2017. To my beloved friend, Aurora in Paris. Hello Aurora, how are you today? Hopefully you are fine. It's been a while since you left me here alone. So sad. My family and I here are missing you a lot. How is Paris? I guess it's very beautiful. Winter is coming soon, right? I really want to know how the winter is. But most importantly, please wear warm outfits and good get sick. And how about your college life is soon? I really want to know how the winter is, but most importantly, please wear warm outfits and don't get sick. And how about your college life? Is it run smoothly and it runs smoothly as you expected? I guess you will be the best in the class because you are the smartest one. Oh, by the way, I will be starting my study in January. I'm very excited about it because it is the first college class. I take English education as my majority. Okay, I think that's all for now. I want to hear everything about your new life in Paris. Please don't forget to reply my letter. See you and good luck. With love, Mia. Bandung, 5 November 2017. Kepada teman tercintaku, Aurora di Paris. Halo Aurora, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Sudah lama kamu meninggalkanku di sini sendirian. Sangat sedih. Keluarga saya dan saya di sini sangat merindukanmu. Bagaimana Paris? Aku rasa itu sangat indah. Musim dingin pasti akan segera datang. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya musim dingin itu. Tapi yang paling penting, tolong pakai baju hangat dan jangan sakit. Dan bagaimana dengan kehidupan kampusmu? Apakah berjalan lancar seperti yang kamu harapkan? Saya rasa kamu akan menjadi yang terbaik di kelas karena kamu yang paling pintar. Haha. Oh, ngomong-ngomong, aku akan memulai kuliahku di bulan Januari. Aku sangat gembira dengan hal itu, karena ini adalah kelas kuliah yang pertama. Aku mengambil pendidikan bahasa Inggris sebagai jurusanku. Oke, aku pikir cukup sekian untuk saat ini. Aku ingin mendengar segala sesuatu tentang kehidupan barumu di Paris. Tolong jangan lupa untuk membalas suratku. Sampai jumpa dan semangat.
Dengan cinta, Mia. Apa itu cause and effect? Dalam bahasa Inggris, kata cause memiliki arti sebab, sedangkan effect berarti akibat atau efek. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cause adalah mengapa sesuatu itu terjadi dan effect adalah apa yang terjadi setelah cause. Namun, dalam penulisan, kata cause tidak selalu di awal kalimat, begitu pula dengan effect. Fungsi cause and effect menjelaskan atau memberi informasi tentang terjadinya sesuatu. Contoh kalimat cause and effect. Because it is raining, she just stay at home. Karena sedang hujan, ia hanya tinggal di rumah saja. Momo went to bed because she was sleepy. Momo pergi tidur karena mengantuk. Momo failed his hair test because she didn't study. Momo gagal dalam ujiannya karena ia tidak belajar. Because of you, I'm happy. Karena kamu, aku bahagia. Explanation text adalah penjelasan atau deskripsi tentang sesuatu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, explanation text disebut teks eksplanasi. Simak penjelasan, pengertian, dan contoh teks eksplanasi berikut ini. Pengertian teks eksplanasi. Menurut Macmillan Dictionary, explanation is a description of how something works or of how to do something. Teks penjelasan adalah deskripsi tentang bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana melakukan sesuatu. Jika disimpulkan, explanation text adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Umumnya, teks jenis ini menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Hal-hal yang dipaparkan dalam teks penjelasan berupa fenomena alam maupun sosial. Berikut contoh teks eksplanasi dalam bahasa Inggris. How rain is formed. Rain has both good and bad effect. Rain clears the air from pollution. It can also keep the plants green. However, too much rain can cause natural disaster, such as flood and landslide. Do you know how rain is formed? There are many water sources such as ocean, lakes, rivers, edge. When the sun shines, the hot temperature will make the water evaporate. This is because the air flows from the high pressure to the low pressure place. When the vapor is in the sky, it's cold and changes from as water. This condensed vapor will grow bigger into clouds. The clouds are carried by the air. When the clouds becomes too heavy, the gravity will pull it down slowly. The water drop fall down and it becomes rain. Bagaimana hujan terbentuk? Hujan memiliki pengaruh baik dan buruk. Hujan membersihkan udara dari polusi, juga dapat membuat tanaman tetap hijau. Namun, curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Tahukah kamu bagaimana hujan terbentuk? Ada banyak sumber air seperti lautan, danau, sungai, dan lain-lain. Saat matahari bersinar, suhu yang panas akan membuat air menguap. Uap ini kemudian naik karena udara atau gas mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tempat bertekanan rendah. Saat uap berada di langit, ia mendingin dan berubah bentuk menjadi air. Uap yang mengalami kondensasi ini akan membesar menjadi awan. Awan terbawa oleh udara. Saat awan menjadi terlalu berat, gravitasi akan menariknya ke bawah secara perlahan. Tetes-tetes air jatuh dan menjadi hujan.